Langit di atas alam dewa kuno berwarna abu-abu pucat. Energi spiritual yang dulunya mengalir kini benar-benar stagnan. Seolah-olah seluruh dunia sedang tercekik, menunggu akhir hayatnya. Xiao Yan berdiri di depan gerbang rumah Xiao. Udara dipenuhi bau darah yang menyengat, bau yang meresap ke hidungnya terbawa angin, merangsang setiap sarafnya. Dia mengangkat telapak tangannya, menekannya ke pintu kayu yang berat, dan dengan paksa mendorong engselnya hingga terbuka, menghasilkan suara gesekan yang menggema di halaman yang sunyi senyap. Tawa dan kegembiraan masa lalu telah lenyap tanpa jejak. Di tempatnya hanya terdengar gemerisik ranting-ranting layu yang berbenturan tertiup angin. Xiao Yan melangkah melewati ambang pintu, Suedi menginjak-injak dedaunan yang jatuh di tanah. Dia melihat sekeliling, setiap bayangan di halaman memancarkan kegelisahan. Dengan setiap langkah yang diambilnya, debu naik dan turun di bawah kakinya. Ini bukan lagi tempat berlindung yang aman, tetapi sebuah pulau terpencil yang diselimuti bayang-bayang perang. Xiao Yan berhenti, tatapannya menembus koridor yang kosong, menatap ke kedalaman. Di balik bayangan koridor, Jenny tiba-tiba mendongak, pandangannya tertuju pada Xiao Yan. Ia menjatuhkan buku catatan di tangannya dan bergegas menghampirinya, tubuhnya menabrak pelukan Xiao Yan dengan keras. Ia mencengkeram punggung Xiao Yan dengan erat, buku-buku jarinya memutih karena kekuatan cengkeramannya, seluruh tubuhnya gemetar hebat. Xiao Yan mengangkat telapak tangannya dan meletakkannya di punggung Jenny, menepuknya perlahan berulang kali, mencoba menenangkan kejang-kejangnya. Isak tangis Jenny terputus-putus, suaranya serak karena emosi yang terpendam. Serangan dari Taiksu terlalu dahsyat, pertahanan tidak mampu bertahan. Seluruh tim pemberani telah bergegas ke ruang transportasi timur, mereka bilang itu adalah garis pertahanan terakhir. Xiao Yan mendengarkan isak tangis di sampingnya, pandangannya menyapu halaman kosong. Lang Tianyu, Sao Long, dan Jing Wuchen sibuk di sudut, dengan cepat dan mekanis memasukkan botol-botol pil ke dalam tas penyimpanan mereka. Udara dipenuhi aroma pahit rempah-rempah, tak mampu menutupi kecemasan yang masih terasa. Xiao Yan melepaskan Jenny, ujung jarinya dengan lembut menyeka air mata dari sudut matanya. Jenny tidak berbicara, Xiao Yan hanya menggenggam tangan Jenny erat-erat, kehangatan telapak tangannya berpindah ke Jenny. Getaran Jenny akhirnya sedikit mereda. Xiao Yan menoleh ke ujung halaman, arah menuju paviliun 1000 mesin, badai berikutnya yang harus dihadapi Jenny. Kehangatan telapak tangan Xiao Yan yang masih terasa cepat menghilang di udara saat ia melepaskan tangan Jenny. Ia tidak menoleh ke belakang, berjalan lurus menuju paviliun 1000 mesin di dalam halaman, setiap langkah di jalan batu menghasilkan bunyi tumpul. Hal ini mengejutkan Lang Tian dan Yue Shaolong, yang sedang mengatur pil. Mereka berhenti melakukan pekerjaan mereka dan memperhatikan Xiao Yan pergi. Pintu paviliun 1000 mesin sedikit terbuka. Xiao Yan mendorongnya dan masuk. Bagian dalamnya remang-remang, dindingnya dipenuhi potret dirinya. Goresan kuasnya tajam, masing-masing memancarkan keseriusan yang hampir seperti duka cita. Rancang dan Ye Feiyu sudah berdiri di depan meja, ekspresi mereka tegang, tatapan mereka mengikuti kedatangan Xiao Yan. Jari-jari Rancang tanpa sadar menggesek meja. Ketika Xiao Yan mendekat, Rancang mengeluarkan sebuah kotak kayu indah dari jubahnya. Tangannya membentuk lengkungan di udara, ujung jarinya sedikit gemetar. Tepi kotak itu membentur meja, menghasilkan suara dentingan lembut. Xiao Yan mengulurkan tangan dan menyentuh serat kayu dingin kotak itu. Teksturnya kasar dan nyata, dan udara seolah membeku sesaat. Ye Feiyu menahan napas dan mundur setengah langkah. Rancang mengangkat kepalanya, cahaya kompleks berkilat di matanya. Dia tidak berbicara, tetapi perlahan mendorong kotak itu ke arah Xiao Yan, dan beban berat yang akan jatuh di pundaknya membuat seluruh paviliun 1000 mesin hening mencekam. Xiao Yan mengerahkan tenaga dengan ujung jarinya, dan kuncinya berbunyi klik tajam. Dia mengangkat tutupnya, dan sebuah gulungan bernama Bagan 1000 Dewa tergeletak tenang di atas bantal beludru, permukaannya berkilauan dengan cahaya spiritual yang redup.
Xiao Yan mengambilnya. Dia perlahan membukanya, suara gemerisik kertas yang bergesekan terdengar sangat mengganggu di paviliun yang sunyi. Pada saat yang sama, selembar kertas giok tergulung keluar. Xiao Yan meletakkan gulungan itu, mengulurkan tangan dan menggenggam gulungan giok, kekuatan jiwanya mengalir ke dalamnya seperti gelombang pasang. Dalam sekejap, udara di dalam ruang 1000 mesin seolah tersedot keluar, dan suara yang familiar namun tegas meledak di dalam pikiran Xiao Yan. Itu adalah desas-desus permaisuri, setiap kata mengandung ketegasan yang tak terbantahkan. Dia tidak menjelaskan keberadaannya, hanya meninggalkan instruksi terakhir mengenai masa depan Sensi. Kemudian suara itu tiba-tiba berhenti, dan gulungan giok berubah menjadi bubuk halus di telapak tangan Xiao Yan. Xiao Yan menundukkan matanya, kehangatan gulungan giok yang hancur masih terasa di ujung jarinya, dan dia melihat lagi diagram 1000 dewa di atas meja. Itu bukan hanya diagram, tetapi kontrak yang berat. Dia dapat dengan jelas merasakan tekanan berat yang awalnya milik permaisuri kini diam-diam berpindah ke pundaknya. Ia menarik napas dalam-dalam, mengangkat kepalanya, dan menatap menembus dinding paviliun 1000 mesin, seolah-olah ia dapat melihat pertahanan yang runtuh di kejauhan. Kebingungan di matanya lenyap, hanya menyisakan tekad yang teguh. Merlin melangkah melewati ambang pintu tanpa ragu-ragu. 3 langkah dari Xiao Yan, ia tiba-tiba berlutut, lututnya membentur lantai kayu dengan bunyi tumpul yang bergema di seluruh paviliun 1000 mesin yang kosong. Ia mengepalkan tangannya, menundukkan kepalanya dalam-dalam, dan suaranya sedikit bergetar karena menahan diri. "Salam, Yang Mulia." Saat suara itu terdengar, Rancang dan Ye Feiyu, yang berdiri tenang di samping, tampak tertarik oleh suatu kekuatan. Keduanya berlutut bersamaan, ketiga gerakan itu tersinkronisasi sempurna. Gesekan gerakan mereka bergema di udara, dan suasana di dalam paviliun 1000 mesin langsung membeku. Udara yang sebelumnya mengalir tampak membeku, hanya menyisakan napas mereka yang cepat. Alis Xiao Yan berkerut tajam. Dia menatap 3 sosok yang berlutut di kakinya, tubuhnya sedikit condong ke depan, tekanan tak terlihat terpancar darinya. Papan lantai berderit pelan di bawah berat badannya. Dia mengangkat tangan kanannya, telapak tangan menghadap ke bawah, dan membuat gerakan menekan ke bawah, auranya sedingin es, "Aku Xiao Yan." Xiao Yan menyapu pandangannya ke atas, matanya tajam dan tak tergoyahkan, tanpa keraguan sedikit pun, digantikan oleh kendali dingin dan tegas atas seluruh situasi. Rancang dan Ye Feiyu merasakan beban tatapan itu, tubuh mereka tanpa sadar menegang. Mereka menyadari bahwa mulai saat ini, dominasi dunia ini telah sepenuhnya berpindah tangan. Ye Feiyu tidak menanggapi penolakan Xiao Yan. Dia mengangkat tangan kanannya, ujung jarinya dengan ringan menggambar garis di kehampaan. Seketika, tirai cahaya biru tua muncul dari telapak tangannya, dengan cepat meluas di tengah paviliun 1000 mesin, berubah menjadi peta bintang yang besar. Garis besar garis pertahanan kekosongan timur di tengah jalur bintang terlihat jelas. Namun, pada saat ini, susunan pertahanan yang tadinya kokoh kini menampilkan penampilan yang hancur berantakan. Di tengah kilatan cahaya dan bayangan, beberapa retakan merah menyala bersilangan di peta bintang, seolah-olah dipaksa terbuka oleh kekuatan yang sangat besar. Pasukan Taiksu menyerbu dengan liar melalui retakan-retakan ini, dan dimanapun mereka lewat, cahaya bintang dengan cepat padam. Jari-jari Ye Feiyu gemetar saat ia memperbesar gambar para pembela di salah satu garis pertahanan zona pertempuran, menyaksikan mereka jatuh satu demi satu dalam cahaya dan bayangan. Mereka berubah menjadi bintik-bintik cahaya bintang yang menghilang, menyebabkan seluruh jalur bintang bergetar hebat, cahaya dan bayangan terdistorsi dan melengkung. Xiao Yan menatap jalur bintang yang hancur, ujung jarinya mengetuk titik di kehampaan Dongyun. Udara di dalam jaringan 1000 mesin tampak menyala dengan aura kehancuran ini. Urgensi pertempuran sangat membebani hati semua orang seperti gunung. Tatapan Xiao Yan tertuju pada retakan besar di jalur bintang, ujung jarinya perlahan bergerak melalui cahaya dan bayangan, menelusuri jalur kemajuan pesat pasukan Taiksu.
Ia tiba-tiba menarik jarinya, membenturkannya dengan keras ke meja dengan suara yang tajam. Ia berbalik, tatapannya menyapu Rancang dan Ye Feiyu, suaranya mantap dan kuat. Taiksu, apakah kau pikir kami lemah? Kalau begitu, biarkan mereka melihat kartu truf sensi. Dia menunjuk ke sebuah ruang kosong di tepi luar peta bintang, jalur yang pasti akan dilewati pasukan Taiksu. Xiao Yan menggambar busur di udara dengan jarinya, mengelilingi area tersebut. Konfrontasi langsung akan terlalu mahal, kita perlu menjebak mereka seperti ikan dalam toples. Nada suaranya tetap tenang, ujung jarinya dengan tepat menandai beberapa titik penyergapan di jalur bintang. Prajurit Taiksu tidak memiliki jiwa, membunuh mereka tidak ada gunanya. Yang perlu kita singkirkan adalah ikan besar di belakang mereka. Saat dia berbicara, suasana tegang di dalam jaringan 1000 mesin tampaknya diatur ulang oleh semacam tatanan. Bahu Rancang dan Ye Feiyu yang tegang perlahan rileks saat mereka menatap ke arah yang ditunjuk jari Xiao Yan. Mata mereka menghilangkan kecemasan sebelumnya, digantikan oleh tekad teguh yang lahir dari keyakinan yang diberikan oleh komandan mereka. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam. Dia bisa merasakan bahwa ini bukan hanya awal perang, tetapi juga titik balik dalam upayanya untuk mendapatkan kembali kendali atas takdir sensi. Dia bukan lagi adik laki-laki yang dilindungi, tetapi satu-satunya penjaga dunia ini. Di bawah langit suram di luar jendela, kesuraman yang mencekam itu sepenuhnya sirna. Xiao Yan menjentikkan telapak tangannya. Dan sebuah token kuno muncul begitu saja. Saat pertempuran token berkecamuk, ruang di sekitar paviliun 1000 mesin mulai terdistorsi dengan hebat. Dia dengan kuat menekan token itu ke inti peta bintang, dan seketika itu juga, 50.000 aura kuat melonjak dari segala arah sensi, merobek langit kelabu yang mencekam. Rancang dan Ye Feiyu merasakan fluktuasi mengerikan ini, tubuh mereka tanpa sadar mundur, mata mereka dipenuhi kengerian. 50.000 roh abadi ini adalah tulang punggung terakhir sensi. Pada saat ini, ketika kehendak Xiao Yan menyatu di kehampaan menjadi aliran baja yang tak tergoyahkan, Xiao Yan perlahan mengangkat kepalanya, kebingungan di matanya benar-benar lenyap. Di tempatnya ada tekanan yang stabil, seperti gunung. Dia bukan lagi adik laki-laki yang tumbuh di bawah perlindungannya, tetapi satu-satunya penjaga dunia ini. Dia menggenggam token di tangan lainnya, ujung jarinya memutih karena kekuatan itu, setiap aliran energi spiritual beresonansi dengan denyut nadinya. Ia menatap semua orang, suaranya lembut, namun menggema seperti guntur di dalam paviliun 1000 mesin. Mulai saat ini, aku akan melindungi setiap inci tanah sensi. Begitu kata-katanya terucap, 50.000 aura seketika mengembun menjadi tirai cahaya keemasan yang membentang di hamparan bintang, menutup rapat pertahanan Dongyun Void yang sudah usang. Xiao Yan melangkah keluar dari paviliun 1000 mesin, kakinya mendarat dengan keras di tangga batu yang keras dengan bunyi tumpul. Ia mendongak ke langit kelabu, angin menerbangkan debu yang menerpa pipinya. Ia mengangkat tangan kanannya dan melambaikannya dengan tajam di kehampaan, bendera komando emas muncul begitu saja dan dengan cepat menyebar ke segala arah. Para utusan bergegas, genderang perang bergemuruh di seluruh sensi, dentuman yang teredam menyebabkan bumi sedikit bergetar. Dengan perintah Xiao Yan, pos-pos terdepan yang sebelumnya sunyi seketika beraksi. Kapal-kapal perang yang tak terhitung jumlahnya menyalakan mesin mereka secara bersamaan. Kobaran api biru tua menyatu menjadi galaksi yang mempesona di hamparan bintang. Xiao Yan berdiri di platform komando, tatapannya tajam, mengamati derasnya gelombang baja yang berkumpul. Lang Tian dan Yue Shaolong dengan cepat mengambil posisi tempur mereka, mengarahkan armada kapal perang yang besar untuk menerobos ruang angkasa dengan siulan tajam. Sisi setiap kapal perang bergetar, yang pertama mengisi energi mereka. Suara itu terdengar jauh dan luas di kehampaan yang sunyi. Xiao Yan menunjuk jarinya ke arah kehampaan timur, suaranya, diperkuat oleh aura yang tajam, menembus badai dan bergema di seluruh kapal perang. Semua pasukan, serang, target, kehampaan timur. Dengan perintahnya, puluhan ribu kapal perang mulai bergerak secara bersamaan.
Dorongan yang sangat besar menerobos nebula, dan Xiaoyan berdiri di garis depan kapal induk. Jubahnya berkibar kencang dalam badai, dan armada berubah menjadi garis-garis cahaya, dengan tegas terjun ke kehampaan yang hancur.